Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang saya hormati, sedikit saya mencoba akan membuat channel YouTube. Tolong ditonton dan di-subscribe. Mudah-mudahan sahabat mendapatkan bagian dari amal akhiratnya. Saya ingin menyampaikan sebuah bahasan tentang tawaf. Tawaf itu bagi umat Islam sudah bukan barang asing, terutama umat Islam yang sudah pernah mengunjungi Ka'bah di Mekah, di Saudi Arabia. Mungkin yang belum, masih beberapa yang asing, beberapa orang yang asing mendengarnya. Nah, sedikit kami membahasnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tawaf itu kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang, terutama yang pergi haji atau pergi umroh. Nah, sebagian juga merupakan kegiatan orang-orang yang sengaja datang ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Tawaf itu ada tawaf yang wajib, ada tawaf yang sunnah. Tawaf itu apa? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, di mana Ka'bah selalu berada di sebelah kirinya, dimulai dan diakhiri pada arah sejajar dengan Hajar Aswad. Apakah setiap orang yang masuk Masjidil Haram harus tawaf? Tidak harus. Hanya saja bila memungkinkan dapat melaksanakan tawaf sebagai pengganti sholat sunat tahiyatul masjid. Sebab sholat tawaf itu tahiyatul masjid itu kan biasa dilaksanakan di masjid-masjid selain Masjidil Haram. Sedangkan kalau di Masjidil Haram itu juga bisa melaksanakan tahiyatul masjid, dan kalau bisa melaksanakan tawaf itu alangkah beruntungnya atau lebih banyak hikmah pahalanya. Apakah setiap orang melakukan tawaf harus suci dari hadas besar atau hadas kecil? Ya, benar. Setiap orang yang melaksanakan tawaf harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Apakah jamaah haji yang batal wudunya harus mengulangi tawafnya? Itu wajib berwudu dan tidak perlu mengulangi tawafnya yang sudah dilakukan. Misalnya sudah memutar sekali putaran, maka putaran yang pertama sudah tidak perlu diulangi. Setelah berwudu, melanjutkan putaran tawafnya dari arah sejajar Hajar Aswad, tempat mulai tawaf. Apakah orang yang tawaf harus menghentikan tawafnya apabila datang waktu sholat? Apabila datang waktu sholat wajib yang dilakukan berjamaah, maka wajib yang tawaf harus menghentikan tawafnya untuk mengikuti sholat berjamaah lebih dahulu, dan putaran tawaf yang masih tersisa diteruskan setelah selesai sholat dari tempat di mana ia mulai niat memasuki barisan saf sholat. Wajibkah menghadap sepenuh badan ke Ka'bah ketika akan memulai tawaf? Menghadap sepenuh badan ke Ka'bah ketika akan memulai tawaf tidak wajib, tetapi disunatkan apabila keadaan memungkinkan.
Jika tidak memungkinkan, cukup dengan memiringkan badan dan menghadap muka ke arah Ka'bah serta melambaikan tangan kanan dan mengecupnya sambil mengucapkan Bismillahi wallahu akbar. Apakah disunatkan mengusap atau isyarat pada waktu melewati rukun yamani? Disunatkan istilah rukun yamani dan tangannya tidak usah dikecup seperti istilam pada Hajar Aswad. Apa hukumnya ramal atau lari-lari bagi laki-laki pada putaran tawaf ke-1 sampai dengan ke-3? Disunatkan bila situasinya memungkinkan. Apa yang dimaksud sholat sunat tawaf? Sholat sunat tawaf adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah selesai tawaf. Di manakah melaksanakan sholat sunat tawaf? Sholat sunat tawaf dilakukan di belakang Maqam Ibrahim. Bila tidak mungkin, maka dilakukan di mana saja, baik di dalam maupun di luar Masjidil Haram, dan baik di tanah haram maupun di luar tanah haram. Apakah setiap tawaf harus diikuti dengan sa'i? Tidak semua tawaf harus diikuti dengan sa'i, seperti sholat tawaf sunat. Jadi kalau tawaf sunat itu tidak diikuti dengan sa'i. Tapi kalau tawaf wajib seperti sedang melakukan yang termasuk rukun haji atau rukun umroh itu diikuti dengan sa'i. Ada berapa macam tawaf yang diikuti sa'i? Jadi 1. Tawaf ifadah, yakni tawaf rukun haji bagi haji tamatu dan bagi haji ifrad atau haji kiran yang belum sa'i sewaktu tawaf kudum. 2. Tawaf kudum bagi haji ifrad atau haji kiran. Dan kalau yang bukan jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah umroh itu juga melaksanakan tawaf kemudian diikuti dengan sa'i. Ada berapa macam tawaf itu? Tawaf ada 4 macam, yaitu tawaf kudum, tawaf rukun atau ifadah dan umroh, 3 tawaf sunat, 4 tawaf wada. Apakah batal wudunya apabila laki-laki dan perempuan bersentuhan badan? Tidak batal karena darurat atau syar'i. Apakah yang dimaksud tawaf kudum? Tawaf kudum adalah tawaf yang dilakukan oleh orang yang baru tiba di Mekah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Apakah seseorang yang baru tiba di Mekah wajib melakukan tawaf kudum? Sholat sunat tawaf kudum, namun bagi yang melakukan haji tamatu, tawaf kudumnya sudah termasuk dalam tawaf umrohnya. Jadi tawaf kudum itu sifatnya tidak wajib. Apa yang dimaksud dengan tawaf ifadah? Tawaf ifadah adalah tawaf rukun haji, dikenal juga dengan tawaf sadir atau inti, atau tawaf ziarah. Apa hukum tawaf ifadah? Hukumnya
adalah sebagai salah satu rukun haji. Jadi ini termasuk rangkaian rukun haji. Dan apabila tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah. Tawaf, kapan waktunya dilaksanakan tawaf ifadah itu? Tawaf ifadah dikerjakan setelah lewat tengah malam hari atau nahar, tanggal 10 Dzulhijjah sampai kapan saja. Tetapi dianjurkan di hari-hari tasyrik atau masih dalam bulan Dzulhijjah. Bahkan bagi seseorang yang karena ada halangan tertentu dapat melaksanakan kapan saja, tidak ada batas waktunya. Bagaimana ketentuan orang yang telah selesai semua amalan hajinya sesuai dengan rukun atau wajibnya, kecuali tawaf ifadah, orang tersebut dapat dikatakan baru tahallul awal, belum tahallul tsani, sehingga masih terkena larangan bersetubuh atau hubungan badan. Apakah yang dimaksud tawaf umroh? Tawaf umroh adalah tawaf yang dikerjakan setiap melakukan umroh wajib atau umroh sunat. Jadi tawaf umroh ini sifatnya harus dilaksanakan ketika melakukan umroh ataupun melakukan ibadah haji. Apakah yang dimaksud tawaf sunnah? Tawaf sunnah adalah tawaf yang dilakukan setiap saat ketika seseorang berada dalam Masjidil Haram, tidak diikuti dengan sa'i dan yang bersangkutan mengenakan pakaian biasa. Apakah yang dimaksud tawaf wada? Tawaf wada adalah tawaf pamitan yang dilakukan oleh setiap orang yang telah selesai melakukan ibadah haji atau umroh dan akan meninggalkan kota Mekah. Apakah tawaf wada itu ada hukumnya? Hukum tawaf wada adalah wajib bagi setiap orang yang akan meninggalkan kota Mekah. Menurut pendapat Imam Malik, hukumnya mustahab atau dianjurkan. Kapankah tawaf wada dilakukan? Tawaf wada dilakukan setelah selesai melaksanakan ibadah haji atau umroh pada waktu akan meninggalkan kota Mekah, baik akan pulang ke tanah air atau akan ziarah ke Madinah, yang tidak akan kembali lagi ke kota Mekah. Apakah boleh jamaah haji yang telah melakukan tawaf wada kembali ke pemondokan? Jawabnya boleh. Jamaah haji yang telah melakukan tawaf wada kembali ke pemondokan untuk sesuatu keperluan seperti untuk mengambil barang atau membuang hajat, menunggu bis atau menghindari terik panas matahari. Apakah hukumnya jamaah haji atau umroh yang haid nifasnya berhenti sementara lalu dia bersuci, mandi dan melakukan tawaf? Tawaf yang dilakukan jamaah tersebut sah dan tidak dikenakan dam, sekalipun setelah mengerjakan amalan tersebut darah haid nifasnya keluar lagi. Apa hukumnya melakukan tawaf wada bagi perempuan yang sedang haid atau nifas? Tidak wajib, cukup berdoa di depan pintu Masjidil Haram. Apa hukumnya tawaf wada bagi jamaah haji yang sakit dan harus segera kembali ke tanah suci? Tidak wajib dan tidak dikenakan dam. Jadi
Begitu sedikit keterangan tentang tawaf. Jadi tawaf itu sebenarnya bisa dilakukan kapan saja. Jadi semua 7 kali putaran. Biasanya kalau saya yang melaksanakan itu karena takut lupa, itu menggunakan karet gelang. Jadi karet gelang saya masukkan ke lengan kiri 7, kemudian setiap putaran, 1 kali putaran saya pindah karet gelang ke tangan kanan 1 kali putaran lagi, saya pindah lagi 1 lagi, terus sampai 7 kali putaran, dengan maksud agar ketika kita melakukan tawaf tidak lupa, untuk membantu agar kita tidak lupa sudah sampai 7 kali putaran. Kalau misalnya sobat itu yang melakukan tawaf dengan cara lain, atau supaya tidak lupa dengan cara-cara tertentu, dengan teknik-teknik tertentu, itu sih boleh saja. Itu hanya taktik saya sebagaimana ketika saya sudah pernah melakukan ataupun akan saya lakukan juga, insya Allah seperti itu. Barangkali sobat akan mencontoh seperti itu, boleh-boleh saja, silahkan. Sebab saya juga dulu mencontoh sahabat saya yang sudah pernah melakukan. Begitu saja, mohon maaf apabila keterangan saya kurang bisa dimengerti atau kurang bisa dipahami. Sekali lagi mohon maaf, dan mohon untuk subscribe-nya sebagai amal ibadah kita sama-sama di dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.